Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sihat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Tuhan tetap setia menyertai. Benarkah? Firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 2 mengatakan, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Kejadian 39. Ini merupakan kisah di mana Yusuf berada di rumah Potifar. Dia dicobai oleh istri Potifar. Apakah Yusuf tetap kuat? Saudara, sebuah ilustrasi. Ketika kehidupan kita berlangsung dengan mudah dan selesa, kita mungkin merasa bahwa saya sudah berjaya dan bahagia. Dan ketika itu lebih mudah kita mengaku bahwa Tuhan menyertai kita. Sebaliknya, ketika kehidupan kita sukar, tidak seperti yang kita harapkan, masalah muncul, kita jadi mudah gusar, gelisah, dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, mari kita lihat kehidupan Yusuf. Nah, kisah Yusuf menolong kita mendapatkan perspektif lain tentang penyertaan Tuhan. Ketika Yusuf menerima jubah yang maha indah, kita baca dalam Kejadian 37 ayat 3, penulis kitab Kejadian tidak memberi komen bahwa Tuhan menunjukkan kemurahan kepada Yusuf. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi yang menggembirakan hatinya, penulis juga tidak menegaskan bahwa mimpi itu berasal dari Tuhan. Namun, ketika Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, terpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dia, menjadi hamba bagi orang asing di negeri yang jauh, penulis secara khusus menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang kedua. Kemudian ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Potifar tidak membelanya, namun malah murka dan melemparkan Yusuf ke penjara. Kembali penulis secara khusus menambahkan catatan dalam Alkitab, Tuhan menyertai Yusuf, dan kali ini sebanyak 2 kali. Saudara, luar biasa bukan? Apa artinya? Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Tuhan kita itu Immanuel. Apa artinya? Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ibrani 13 ayat 5. Kitalah yang perlu belajar menyadari penyertaan Tuhan bukan hanya di tempat yang jernih dan tenang, melainkan juga di tempat yang samar-samar dan gelap gelita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita di padang yang berumput hijau, namun Dia juga menyertai kita di lembah bayang-bayang maut. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk senantiasa yakin akan penyertaan Dia dalam apapun situasi kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami dikuatkan, kami dimotivasikan bahwa Tuhan itu tetap setia kepada setiap kami. Tolong kami mengerti bagaimana Tuhan itu kami rasai dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.